Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hijrah akan mempresentasikan materi tentang nilai negatif pergaulan remaja. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Sidik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mesa. Nama saya Muhammad Nawaf Ismail Marpai. Kenalkan, nama saya Altur Rajah. Saya Tasya Fathia. Nama saya Rini Pridayanti. Perkenalkan, nama saya Siti Wairunisa. Saya Nurul Fawriza. Saya Neng Pera. Saya Salisa Salsabila. Poin pertama adalah pergaulan bebas. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak dapat dikendalikan atau dilakukan tanpa aturan akan mendapatkan kekacauan di masyarakat. Misalnya terjangkit penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar pernikahan tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka, baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya, karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan bebas. Hadis tentang pergaulan bebas. Ala la yahwana rajulun bi imra'atin illa ka'anna thalithahuma asyaiton. Artinya, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Quran yang menjelaskan tentang pergaulan bebas atau zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, adapun faktor-faktor pergaulan bebas yaitu 1. Rendahnya kontrol diri. 2. Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. 3. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. 4. Gaya hidup yang kurang baik. 5. Rendahnya taraf pendidikan keluarga. 6. Keadaan lingkungan keluarga. Cara mengatasi pergaulan bebas yaitu 1. Menjaga keseimbangan pola hidup. 2. Jujur pada diri sendiri. 3. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. 4. Bimbingan orang tua dan instansi pendidikan. Poin kedua adalah tawuran. Tawuran adalah perkelahian massa atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Sementara menurut Rais, tawuran adalah perkelahian antara pelajar adalah salah satu pembuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh seorang atau kelompok pelajar kepada pelajar lain atau kelompok pelajar lain. 2. Faktor-faktor tawuran. 1. Adanya permusuhan menahan.
Pemusuhan yang telah lama terjadi di antara dua kelompok karena sudah bermusuhan, jadi hal apa saja bisa jadi pemicu terjadinya perkelahian massal atau tawuran. 2. Adanya barisan siswa. Ini biasanya terjadi di sekolah, biasanya basis dibentuk oleh sekelompok pelajar yang menggunakan bus dan memiliki rute bus yang saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. 3. Kecerdasan emosi. Menurut RAI 997, salah satu penyebab tawuran adalah faktor kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi, seseorang bisa dipengaruhi apa saja, baik dari lingkungan, rumah, sekolah maupun pergaulan di luar sekolah. 3. Cara mengatasi tawuran. 1. Tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian yang baik. 2. Mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. 3. Bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. 4. Tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Poin ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protalesmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Nah, oleh karena itu, pemabuk atau pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Nah, selain itu juga ada cara mengatasi masalah kecanduan alkohol, yaitu mencari support system dalam mengatasi kecanduan alkohol. Support system atau dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau sahabat itu sangat penting bagi kita semua. Nah, yang kedua yaitu menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif. Yang keempat, detoksifikasi. Nah, yang kelima yaitu konseling dan terapi perilaku. Adapun hadis yang menjelaskan tentang mengkonsumsi minuman keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma syarabil khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Yang artinya, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkonsumsi minuman keras di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari narkoba sangat membahayakan. Pada awalnya narkotika digunakan hanya untuk medis saja. Namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan, bukan untuk medis. Narkotika digunakan untuk keperluan operasi karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Namun, apabila digunakan tanpa dokter, maka sangat membahayakan karena berpengaruh pada sistem otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas menjadi landasan kuat bagaimana narkoba diharamkan. Perintah Allah tersebut jelas bahwa kita dilarang untuk membunuh diri sendiri. Adapun berteman dengan narkoba adalah jalan yang sering berujung pada kebinasaan. Nabi SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya atau mudarat kepada orang lain. Dampak bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial ekonomi. Kalau dampak fisik yaitu gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Dan yang keempat, gangguan pada paru-paru. Nah, kalau dampak psikologis yaitu berpikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Kalau dampak sosial dan ekonomi yaitu selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.